Welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Kalian yang nonton channel YouTube aku pasti tahu dong kalau pasangan aku itu bule. Nah, banyak kok teman-teman aku yang WA aku, ngejapri aku atau nge-DM aku nanyain, "Kak, kenalin dong sama temen-temennya Bojoe. Kak, kali aja ada yang jomblo, aku kenalin bule dong," dan bla bla. So, di episode kali ini aku bakalan ngebahas soal jangan menikah dengan bule kalau kalian punya maksud dan tujuan. Kalau kalian menikahi bule karena dolarnya, you wrong guys. Karena tidak semua bule itu kaya raya. OMG, aku kasih tahu aja ya, kebanyakan bule itu akan terlihat wow, kaya raya kalau mereka liburan di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kambodia. Apalagi di Kamboja, Vietnam itu ya, OMG, mereka tuh bisa nyewa tempat atau villa yang bagus banget karena kita bandingin aja di sana itu biaya hidup rendah banget, beda sama di negaranya. Jadi ya kalau mereka lagi traveling ya jelas mereka terlihat kaya raya. Dan yang kedua, kalau kalian menikahi bule karena ingin memperbaiki keturunan, hello guys, kalian itu bukan Tuhan. Oke sih, kalau dipikir memang kebanyakan keturunan-keturunan yang blasteran itu hasilnya bagus ya, karena kita bisa bayangin aja perbedaan warna kulit, warna mata, perbedaan warna rambut dan tinggi badan, itu kan mempengaruhi gen ya. Cuma kalau kalian berpikiran seperti itu, kalian salah. Tidak semua keturunan bule yang mix dengan orang Indonesia itu menghasilkan yang bagus. Nah, kalau semisal kalian sudah alasan kalian karena itu tiba-tiba kalian punya anak dan anak kalian itu malah wajahnya lebih ke Jawa atau lebih enggak kelihatan bule, kalian nanti akan kecewa. Dan ketiga, karena alasan bule itu lebih setia. Tidak semua bule itu setia guys, benar-benar tidak semua. Orang Indonesia juga banyak banget yang setia. Bahkan ya, kalau orang bule itu perselingkuhannya lebih sadis karena nggak butuh penjajakan kayak fighting kayak gitu. Oh my god, that's so hot. Oh, so super sex. Dia nggak butuh waktu untuk "Hey, how are you? What's your name? Where are you from?" blah blah. And then if they have feeling, so they will check in to the point. Check in, let's go to the room. Dan yang keempat, kalau kalian ingin menikahi bule karena alasan lebih hot, lebih gede, lebih puas, oh my god, itu tandanya kalian suka nyalain VPN kalian, alias kebanyakan nonton film bokep. Guys, pemikiran bule lebih gede, lebih puas, lebih berani itu hanya ada di film-film blue film ya, karena kan semua bule kayak gitu guys. Aku mau cerita sedikit nih. Jadi di negara western itu reality show-nya itu lucu-lucu dan unik-unik dan wow ya. Ini ada salah satu TV show yang sampai sekarang masih aku inget dan lucu aja gitu, karena di TV show ini kan kebanyakan TV show kalau dating itu kan kayak cinta pada pandangan pertama atau penjajakan dulu. Nah, kalau ini cinta pada pandangan pertamanya bukan dari mata turun ke hati, tapi dari kemaluan turun ke hati. Turun ke otak mungkin, atau ke nafsu. Jadi TV show ini judulnya Naked Attraction. Jadi di TV show ini menemukan pasangan yang cocok buat kalian untuk dating. Yang uniknya lagi, pertemuan pertamanya itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari kemaluan turun ke nafsu. Maybe. Jadi kayak gini nih, ada kayak ketahu kan Take Me Out Indonesia, Take Me Out gitu, ada beberapa kandidat kan, satu orang akan memilih kandidat-kandidat itu. Tapi yang pertama kali di shoot adalah kemaluannya. Intinya sebelum kalian melihat full badan, kalian akan melihat kemaluan mereka dulu. Sampai akhirnya
Oke, tereliminasi, 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 dan tara, kalian menentukan pasangan kalian berdasarkan jenis bentuk dari kemaluan. Nah, itu TV show di luar negeri. Dari situ aku berpendapat kalau orang beranggapan bule gede, bule bikin puas, bule strong, bule bla 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 bla, itu hanya ada di VPN. Hanya ada di video-video yang kita aksesnya menggunakan VPN. You know lah ya. Tapi enggak guys, sama kok, di Indonesia pun juga banyak kok yang kayak gitu. Kalau kalian merasa kayak, aduh pasangan kalian kurang puas, kenapa kalian nggak mencoba untuk memperbaiki pasangan kalian? Banyak banget kok pengobatan alternatif yang bisa bikin meningkatkan libido kalian atau meningkatkan sex life kalian. Worth it daripada kalian mencari sesuatu yang belum tentu itu kalian suka. Lebih baik kalian bertahan dengan pasangan kalian dan memperbaiki hubungan. Nah, tapi walaupun kalian sudah tahu realitanya menikah dengan bule, tapi kalian tetap ngekekeh atau ngotot ingin menikah dengan bule, kalian juga harus siap beberapa hal. Ini aku udah bikin contekan ya. Ini aku memikirkan sendiri, cuma aku nyontek aja karena aku biasanya kadang lupa dengan apa yang sudah ada dalam pemikiranku. Satu, kalian harus open minded. So, open minded itu penting banget buat kalian yang ingin dapetin bule. Karena apa? Kebanyakan kultur orang Indonesia dengan orang Western itu kan berbeda banget ya, dan kebanyakan orang Western tuh lebih open minded, lebih terbuka, lebih transparansi, lebih apa ya, mereka nggak kayak kita lah ya, yang sedikit-sedikit kita selalu bilang, oh ini nggak boleh, oh ini gak ilok kalau orang Jawa gitu ya. Nah, kalau di bule nggak seperti itu, nggak ada tradisi gak ilok. Number two, belajar komunikasi yang benar. Nah, ini penting banget guys. Bayangin aja ya, orang Indonesia yang sama-sama pakai bahasa Indonesia, kadang kalau bertengkar kita itu masih sering miskomunikasi ya toh. Apalagi ini yang berbeda negara. Loh, berbeda negara. Terus tiba-tiba kita mau marah, tapi kita udah nggak paham dia ngomong apa, tapi kita malah baper. Kayaknya dia ngejelek-jelekin gue deh. Kayaknya dia nggak suka deh sama baju yang gue pakai. Kayaknya dia nggak suka deh. Malah kita lebih ke negative thinking. Nah, ini yang bakal bikin kita sering banget bertengkar. Jadi komunikasi itu penting. Dan guys, kalau bisa usahakan cari pasangan kalau yang benar-benar ingin memahami kita. Bukan hanya kita yang belajar bahasanya mereka, tapi mereka juga belajar bahasa kita. Yang ketiga, kalau kalian menikah sama bule itu jangan cemburuan. Hello guys, bayangin aja ya kalau kita lagi jalan-jalan ke pantai nih sama pasangan, terus tiba-tiba pasangan ketemu nih sama temen ceweknya lagi di pantai pakai bikini bottom, pakai bikini seksi ya. Terus dia, hai, wow, long time no see, dan cipika-cipiki dan peluk, dan kita langsung panas. Ini beneran gak bagus banget, karena kan ngebayangin itu aja, kalau kalian pecemburu berat ngelihat pasangan kita cipika-cipiki sama cewek yang mulus, seksi, bohai, pakai bikini, itu kan pasti panas ya. Jadi lebih open minded aja, jangan cemburuan. Intinya di bule itu adalah kepercayaan, kejujuran, dan transparansi. Itu yang paling utama kalau kalian berhubungan dengan bule. Karena bule itu cuek, dia tuh gak akan membaca bahasa kalbu kalian, gak. Kayak contohnya gini, contohnya nih ya, kamu lagi lapar, tapi kamu ingin pasangan kamu tuh peka. Pasangan kamu tuh peka, aku tuh lagi lapar, aku tuh pengen makan gitu. Kalau kamu nggak ngomong, kalau kamu lapar, ya dia nggak akan ngasih kamu makan. Ya dia akan ngasih kamu makan ya sesaat waktunya makan gitu loh. Aku sering sama pasangan kayak gitu. Dulu awal-awal tuh kan aku habis makan, terus tiba-tiba aku masih lapar gitu, dan aku tuh kayak ngasih kode-kode gitu. Baby, this pizza so delicious. Baby, I love burger, this is burger looks so yummy. Tapi dia nggak peka, nggak beliin gitu. Jadi kan kita jengkel ya, jangkrik, gak peka gini. Nggak akan. Kalau kamu bilang, baby, this pizza is really yummy, I want this, dia akan beliin. Guys, intinya kalau kalian ingin menikah dengan bule dan ingin dapetin bule, yang utama, poin paling utama adalah open your mind. Jadi open minded itu sangat penting kalau kalian menikah dengan bule, karena ya kita bisa bayangin ya, yang namanya perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan cara berpikir, perbedaan makanan, perbedaan banyak banget hal yang berbeda kalau kita menikah dengan orang asing. Jadi kita harus benar-benar lebih terbuka, lebih saling menghargai perbedaan, dan jangan kayak gini, kamu punya prinsip seperti aku harus seperti ini, tapi pasanganmu
nggak seperti itu, terus kamu kekeh, kamu harus seperti ini. Nah itu aku yakin kalian mungkin menikah hanya 1, 2, 3 tahun, nggak bisa yang uh, apa relationship. Yang guys, aku mau sedikit curhat nih ya, mumpung di sini. Aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku. Kok bisa sih aku ngedapetin bule gitu, bule Australia gitu. Karena banyak yang nanya, gimana sih Me kamu kok bisa cari, wow suami kamu kelihatannya parlinti banget nih, bisnismen banget nih, wow mobilnya Mercedes Benz, wow wow, ada kebanyakan wow gitu. Tapi pada kenyataannya guys, sebenarnya menikahi dengan bule, waktu awal aku ketemu sama dia itu emang orangnya yang terlihat perfect banget, karena kita ketemunya kan di Bali ya. Jadi aku rasa kayak wow, he's so hot. Dengan intinya saat kita di Bali, kita tuh berasa kayak orang kaya karena kita bisa move ke sini, move ke sana. Apalagi kalau kita liburan ke Bangkok, apalagi kalau ke Kamboja, bro, Tuhan, kita nyewa villa yang mewah banget. Tapi step by step setelah aku memutuskan untuk ikut dia, kita move lah ke Australia. Dan di Australia itu aku belajar kehidupannya dia saat di negaranya. Nah di situ emang berbeda banget ya. Saat kita di negaranya, kita harus belajar hidup bener-bener hemat, karena semuanya itu serba mahal. Dia punya mobil, dia harus membayar pajak mobil yang tinggi banget, dan kita nggak pernah pakai mobil itu karena petrol, bensin di sana itu mahal banget guys. Jadi kita hanya memakai mobil, keluar menggunakan mobil tuh kalau memang jauh, kayak kita mau pergi ke pantai atau kita mau pergi ke rumah saudara yang letaknya agak jauh, kita baru menggunakan mobil. Paling sering itu jalan kaki. Jadi aku bener-bener kalau mau ke pasar, ke mana-mana itu aku lebih sering jalan kaki. Bahkan bisa jalan kaki itu bisa sampai 2 kilo, 5 kilo gitu dalam satu hari. Gila nggak ya? Ada waktu saat aku di sana, karena harga biaya hidupnya di sana mahal, jadi bener-bener ada waktu dimana aku itu harus bener-bener hemat. Kayak aku hemat air. Kalau pas di mandi di Bali atau di Indonesia kan aku bisa berendam, bisa pakai air shower kayak gitu, bisa berjam-jam di kamar mandi. Tapi kalau pas di luar negeri, aku tuh bener-bener yang quick shower banget, karena di sana air tuh bener-bener mahal banget. Jadi aku nggak bisa ngebuang-buang air, karena kayak berasa ngebuang air tuh ngebuang uang, karena bener-bener mahal banget air. Jadi bener-bener yang aku harus berhemat banget di luar negeri. Terus juga oke, penghasilannya suami aku tuh mungkin 1 bulan bisa 100 sampai 150 juta. Kalau kita pikirin itu emang banyak banget kan. Kalau kita hidup di Asia Tenggara itu kita mungkin bisa jadi keluarga kaya raya gitu. Cuma kalau kita pindah ke Australia, 100 sampai 150 juta itu apa ya? Itu nggak seberapa. Jadi kayaknya ya itu tadi. Jadi bener-bener yang harus hidup hemat juga gitu. Jadi kalau kalian berpikir nikah sama bule itu kalian bisa kaya raya, kalian harus berpikir ulang gitu. Nikah sama orang Indonesia juga bisa kaya raya kalau kalian benar-benar bekerja keras. Jadi guys, saran aku kalau kalian benar-benar ingin menikah, itu cari pasangan itu bukan karena oh aku ingin menikah dengan bule, oh aku ingin menikah dengan orang ini. Pokoknya kalau kalian ingin menikah, jangan mencari alasan yang sekiranya itu berbau duniawi, sekiranya itu berbau materi, sekiranya itu berbau keturunan gitu. Jangan. Menikahlah dengan pasangan yang emang bener-bener kalian suka dan dia cinta sama kalian. Menikahlah karena kalian memang sudah berkomitmen ingin menikah. Seperti itu sih. Dan menikahlah dengan oke guys, jadi itu tadi tips dari aku mengenai menikah dengan bule. Dan mendingan jangan menikah dengan bule kalau kalian belum siap dengan banyak hal. Jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for speak up. Bye bye.